Selamat bertemu para siswa SMA MA, khususnya yang akan mengikuti KSNK 2022 sebentar lagi. Saya akan lanjutkan dengan part 12 dan part 13, tapi yang saya bahas hanya salah satu saja, karena soal ini mirip. Ya, mirip, hanya bedanya sedikit, tapi prosesnya mirip. Part 12 ini adalah Universitas Wisconsin, ya. Sementara yang part 13 ini adalah MIT. Jadi saya akan membahas yang MIT ya saja. Tapi Anda lihat soalnya hampir sama. Di MIT ini bilang sebuah silinder berongga. Nah ini yang penting. Silinder berongga itu momen inersianya mr kuadrat. Menggelincir melintasi suatu lantai licin. Jadi mula-mula ini lantainya licin. Ya, dia menggelincir dengan kelajuan V0. Ya. Tetapi kalau Anda perhatikan, semula silinder berotasi ke belakang, maksudnya berotasi mundur. Harusnya kan kalau maju seperti ini, kecepatan sudutnya harusnya kan kalau mau positif ke sana ya, harus arah jarum jam kan begitu, arah jarum jam. Ya, tapi ini enggak, putarannya berlawanan arah jarum jam, terus ini didorong gitu ya dengan kecepatan V0. Di sini licin. Nah kalau licin kecepatannya tidak berubah. Kenapa? Karena tidak ada gesekan. Ya, jadi dia akan menggelincir. Tuh. Nah, kalau Anda baca soalnya sama dengan ini. Cuma di sini roda. Kalau roda itu silinder pejal ya. Sebuah roda massa M dan jari-jari R dilemparkan. Dilemparkan kan. Jadi dikasih kecepatan awal. Ya. Tetapi putarannya, efeknya, jadi diputar sambil diefek ke sini. Ya. Dengan kecepatan awal linear V0 dan suatu kecepatan sudut awal omega 0 seperti ditunjukkan pada gambar. Ya, sehingga roda mulai meluncur sepanjang permukaan. Ya, permukaan lantai ini. Nah, di sini ada keterangan omega 0 cenderung untuk menghasilkan putaran dalam arah berlawanan dengan V0. Karena kalau V0-nya ke sana kan kalau mau mempercepat putarannya harusnya ke sana kan. Tapi dia nggak, putarannya ke belakang. Persis seperti ini. Ya, kalau Anda lihat persis, putaran ke belakang, putaran ke belakang. Bedanya di sini silinder berongga, di sana silinder pejal. Beda kedua, di sini diketahuinya omega 0 aja. Di sini, omega 0-nya diketahui dinyatakan dalam V0. 2 V0 per R. Gitu ya. Dan Anda perhatikan, silinder lewat melalui suatu daerah kasar, kemudian nanti dia masuk di daerah kasar. Setelah dari lantai licin ini, dia masuk ke daerah kasar. Dan lanjut bergerak dalam arah lurus. Karena gesekan, karena daerah kasar ada gesekan, ia akhirnya menggelinding. Tentu perlu waktu, ya. Mulai masuk di bagian kasar sampai menggelinding perlu waktu. Berapa kecepatan akhirnya? Vf. Ya, kalau Anda lihat di sini koefisien gesek tidak diketahui, tapi nggak ada masalah karena yang dia tanya kecepatan akhir. Nah, di kecepatan akhir nanti ini tidak perlu gaya gesek. Gaya gesek itu hanya diperlukan di waktu. Ya, dan kenapa bisa hilang? Karena di sini ada omega 0 2 V0 per R. Sementara di sini enggak kan? Ambil koefisien gesekan antara roda dan permukaan adalah mu. Kenapa? Karena pertanyaan A, berapa lama roda sampai gelinciran berhenti? Jadi dia seperti kita lihat kemarin, dia tergelincir dulu kan, baru kemudian menggelinding. Dan itu perlu waktu. Dari menggelincir ke menggelinding perlu waktu. Itu ditanyakan di pertanyaan A. Dan Anda sudah tahu pasti koefisien gesek diperlukan di pertanyaan A ini. Ya, di pertanyaan B pun sama ya dengan ini pertanyaannya. Cuma di sini tetap perlu mu karena omega 0-nya tidak dinyatakan dalam V0. Kalau di sini kan omega 0 dinyatakan dalam V0 sehingga mu-nya bisa hilang. Ya, oke. Saya akan buat nomor part 13. Silakan Anda kerjakan di part 12 ini. Ya, silakan dikerjakan part 12. Jadi kalau kita salin lagi, pertama dia di tempat licin gini ya, taruhlah di sini, mulai dari sini dia bergerak licin. Kemudian di sini persis dia masuk di bagian kasar. Ya. Di sini persis dia masuk di bagian kasar. Sehingga dia perlu waktu sebesar ini ya. Dia perlu waktu sebesar ini sehingga di sini dia stop slip. Artinya dari sini ke sini dia akan menggelinding ya. Dari sini dia akan menggelinding. Ya. Jadi sampai dengan T itu nanti perlu syarat menggelinding ya. Jadi di T ini nanti dia harus memenuhi syarat menggelinding. Ya.
Ini kita anggaplah waktu T-nya 0. Pertama kali dia masuk di bidang kasar. Ya. Nah, seperti ini. Di sini kemudian dia lolos, berhenti slip, dan dia menggelinding. Oke, di sini bidangnya kasar. Anda sudah tahu kalau kasar berlaku gaya gesek mu mg. Ya, di soal nomor 12 juga Anda tulis seperti ini. Mu mg, nanti mu-nya bisa hilang. Ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini silinder berongga ya. Ini tuh silinder berongga. Ya. Ini adalah silinder berongga ya. Sehingga momen inersianya adalah mr kuadrat. Iya, bukan setengah mr kuadrat, tapi mr kuadrat. Ya, karena dia sebut silinder berongga. Kemudian di sini kelajuan awalnya V0, ya diambil positif. Tapi omega 0-nya harusnya kan begini, ya harusnya begini omega itu kalau mau positif begini mestinya kan. Tapi kenyataannya dia omeganya begini. Sehingga omega 0 ini negatif, harus dimasukkan negatif nanti. Karena dia berputar balik, memperlambat justru ini, memperlambat V0. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ini kan dia menyeret ya, titik ini diseret ke kanan. Ya Anda perhatikan ini V0 ini kan yang berpengaruh karena V0 dilempar kan. Di titik ini akan silinder berongga ini akan menggesek lantai ke kanan. Jadi perhatikan dia akan menggesek lantai ke kanan. Nah, ini menggesek lantai ke kanan. Akibatnya lantai akan membalas ke kiri, memperlambat. Ya, memperlanjut laju V0 ya. Ini negatif. Untuk translasi ini negatif karena dia memperlambat V0 ya. Jadi perhatikan F itu memperlambat V0. Translasi kan? Ya ini translasi. Karena itu nanti F ini dimasukkan negatif. Tapi F ini justru akan menghasilkan rotasi yang positif. Kenapa? Nah ini kan pusat masanya. Maka rotasinya akan seperti ini kan. Nah, ini alfanya positif justru. Ya, kenapa positif? Karena alfa ini justru mempercepat, ya memperbesar putaran. Gitu. Tapi dia melawan omega 0, sehingga omega 0 akan bertambah kecil besarnya ya. Omega 0 akan bertambah kecil besarnya. Karena berlawanan dengan alfa. Oke, itu. Sehingga akhirnya suatu waktu di sini, ini yang VF ini yang ditanya ya. F itu artinya final, kecepatan akhir. Saat dia sudah menggelinding tidak akan berubah lagi. Kemudian kecepatannya kita nggak tahu ya, tapi jelas pasti begini. Ya. Ini V-nya juga belum tentu ke kanan ya, bisa aja ke kiri. Jadi waktu menggelinding bisa aja ke kiri. Karena ini kan mundur putarannya. Jadi bisa aja dia begini. Tapi karena diputar mundur, lama-lama balik dia. Ya. Jadi bisa saja waktu berbalik ini dia menggelinding itu. Ya. Jadi kita hitung aja. Oke. Sudah saya gambar, sekarang kita mulai seperti kemarin. Pertama syarat menggelinding dulu kan. Syarat menggelinding. Nah, kita harus lihat. Dia muternya ke sana kan. Ya, jadi kalau Anda perhatikan dia muternya ke sana. Nah, omega 0 ke sana kan. Sehingga di titik ini kecepatan transversalnya ke kanan. Ya toh? Itu R kali omega. Ya, jadi Anda perhatikan kecepatan transversal di sini. Kecepatan tangensial, sorry. Kalau di sini kan ke sana, kalau di sini ke bawah. Ya, jadi kalau di sini kecepatan tangensialnya gini. Di sini kecepatan tangensialnya gini, kan gitu. Nah, di bawah sini kecepatan tangensialnya ke kanan. Sementara kecepatan pusat massa ini ke kanan kan, mula-mula kan ke kanan. Sehingga dengan demikian syarat menggelindingnya bukan negatif, tapi plus R omega. Itu bedanya dengan kemarin. Kalau kemarin min kan? Kalau kemarin min. Kenapa min? Karena V0-nya ke kiri, tangensialnya ke kanan. Berlawanan. Ini tidak plus. Nah, ini syarat menggelinding ini penting ini. Ya, plus minnya ini yang suka salah. Ya, jadi kalau kecepatan transversal, tangensial, searah dengan kecepatan pusat massa, ini kan kecepatan pusat kanan.
Maka artinya syarat menggelinding adalah kecepatan pusat massa plus R omega. Tapi kalau kecepatan tangensial ini berlawanan arah dengan kecepatan pusat massa, syarat kita kan kecepatan pusat massa, maka dia harus min R omega. Ya. Oke. Sudah. Nah, kalau ini sudah ketemu, maka seperti biasa kita akan pakai hukum 2 Newton kan? Translasi itu M kali A, itu translasi. Kalau rotasi, sigma torsi terhadap pusat massa sama dengan I pusat massa kali alfa. Ya. Oke. Nah, kalau Anda lihat di sini satu-satunya gaya yang berarah horizontal itu hanya F. Kemarin sudah ya, berat ke bawah tegak lurus, gaya normal ke atas juga tegak lurus. Tapi dia memperlambat gerak translasi sehingga min F sama dengan masanya M besar ya. Masanya M besar. Ini apa-apa, ini kan rumus percepatannya A. Kemudian kita masukkan F-nya itu apa? Mu mg kan? Ini, mu mg. Min mu mg. M-nya besar ya, karena masanya besar. Sama dengan M kali A. Ya toh? Akhirnya kita dapat A-nya sama dengan min mu g. Oke, selesai ya. Tujuan kita menghitung A kan memang di sini. Yang ini torsi kalau Anda lihat. Nah, Anda perhatikan nih. Ini arahnya ke kanan. Jadi alfa ini justru mempercepat V0 ya. Jadi dia berlawanan dengan omega 0. Omega 0 ini min nanti. Ya. Jadi alfanya positif. Jadi kita masukin alfanya positif. Torsinya adalah yang punya lengan terhadap pusat massa. Hanya gaya gesek kan. Dari poros tarik tegak lurus. Dari poros tarik tegak lurus. Nah, dengan momennya R. Seperti kemarin. Jadi F kali R sama dengan I pusat massanya MR kuadrat kali alfa, gitu. R-nya dicoret 1. Ya. Kemudian dimasukkan mu mg sama dengan MR alfa. Maka alfanya ketemu. Ya. M-nya dicoret 1. Ya. Maka alfanya ketemu mu G per R. Ya, seperti ini. Ya, ketemu sudah. Kalau sudah ketemu, maka kita akan ke syarat menggelinding. Tapi sebelum ke syarat menggelinding, kita hitung dulu kecepatan setelah selang waktu T di sini. VF ini kan. Kemudian omega setelah selang waktu T. Ya, jadi di sini itu nanti akan omega kan. Akan omega. Nah, kita hitung dengan persamaan gerak. Ya kan? Pertama yang translasi dulu. Di sini yang rotasi. Ya, kalau translasi Anda sudah tahu V sama dengan V0 plus AT. Kalau rotasi sama, cuman V-nya diganti omega. Nah, seperti ini. Oke. Ini nanti kita VF kan, kecepatan akhir. Yang ditanyain di sini kan. Ini yang ditanya. V0-nya positif ya, ke kanan. V0. A-nya ini, minus. Karena dia ke kiri. Oleh gaya gesekan. Min mu G kali T. Ya. Omega, ini, omega. Ya. Omega nggak boleh kita masukkan tanda. Karena kita hitung. Omega ini kita hitung kan. Nggak boleh dimasukkan tandanya. Oh, positif dengan negatif atau negatif itu urusan di sini. Tapi kalau omega 0 ini jelas negatif. Ya, jadi harus dimasukkan min omega 0. Gitu. Karena dia berputar ke belakang kan. Alfanya positif, maka omega 0-nya negatif. Harus dimasukkan ini. Ya, alfanya positif. Ini mu G per R. Mu G per R T. Nah, seperti itu. Nah, sekarang baru kita gunakan syarat menggelinding, ya toh? Baru syarat menggelinding sekarang. Yaitu VF. Ya, ini. Karena kecepatan pusat massa searah dengan kecepatan tangensial, maka syaratnya plus R omega. Nah, sekarang kita masukkan VF-nya itu ini. V0, VF itu ini. V0 min mu GT. R kali omega itu ini. Ya. Min omega 0 plus mu G per RT.
Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan, ini kita kalikan ke sana, ini kita kalikan ke sana. Hasilnya ini adalah min omega 0 R plus, ini R-nya hilang, mu GT. Ini V0 min mu GT. Nah, kalau mau dimasukkan langsung diketahui kan, omega 0-nya kan diketahui. Nih, omega 0 2 V0 per R. Nih, langsung aja masukkan ke sini. Ya. Ini tuh diketahui ya. Omega 0 itu sama dengan 2 V0 per R. Jadi kita masukkan sekarang ya. Jadi V0 ini pindahkan ke sana ya. Sama dengan min omega 0 per R. Nah, ini pindahkan aja ke sini ya, langsung plus jadi. Plus omega 0-nya ini 2 V0 per R. Ya. 2 V0 per R. V0 plus omega 0-nya 2 V0 per R, oke, kali R ya. Ini pindah ke sana, ya, 2 mu GT ya. 2 mu GT. Ya, oke. Ini R bisa dicoret dengan R. Nah, nanti kan mau kita hitung V0 ya. VF yang mau kita hitung tuh ini. V0 diketahui ya. V0 diketahui. Nah, min mu GT. Jadi mu GT aja yang kita cari, jangan T. Karena kita kan tidak ditanya T. Nah, ini mu GT. Jadi tinggal ini. V0 tambah 2 V0, 3 V0. Jadi 3 V0 per 2. Jadi mu GT itu adalah 3 V0 per 2. Nah, seperti itu. Ya. Jadi mu GT itu 3 V0 per 2. Nah, baru kita ke bintang. Masukkan ke bintang ini. Maka kita dapatlah VF. VF sama dengan V0 dikurang, nah ini, mu GT-nya. Untuk saya salin lagi ya. Saya salin lagi lah biar jelas ya. Jadi ini sama dengan V0 dikurang, nah, mu GT-nya ini. 3 V0 per 2. Nah, dan kalau Anda lihat, VF-nya min ini min 1,5. Ini 1, jadi min setengah. Nah, tanda min ini artinya dia bergerak ke kiri, mundur ya. Istilahnya kita bergerak mundur. Ya. Mundur soalnya dia ke kiri, tadinya ke kanan kan? Ya, tadinya kan ke kanan ini, ya. Kalau Anda lihat lagi di gambar, kan ini ya tadi ya. Nah, tadinya kan dia ke kanan. Ya, muternya tetap begitu. Jadi tadinya begini dia. Set, ini muter sambil gini. Nah, muternya terbalik kan? Nah, suatu waktu dia masuk ke bagian kasar, diperlambat, akhirnya malah balik. Gitu ya, ini. Min V0 per 2. Jadi kecepatan akhirnya justru bergerak mundur ke kiri. Oke? Nah, silakan Anda kerjakan soal ini. Ya. Silakan dikerjakan sendiri di rumah, saya nggak akan mengerjakannya. Kemudian kalau Anda ingin tahu jawabannya untuk memeriksa, ya, saya sudah kerjakan di rumah. Anda periksa juga, siapa tahu saya salah ya. Pertanyaan A ini kan waktu. Jadi waktunya itu sama dengan V0 ditambah R omega 0 per 3 mu G. Kemudian ditanya juga kecepatan ketika menggelinding ya. Kecepatan ketika menggelinding ya. Kalau di sana VF ya. Yaitu 1/3 kali 2 V0 dikurang R omega 0. Nah, seperti ini. Dan Anda perhatikan, ya, agak beda, tapi hampir sama ya. Kalau ini dinyatakan dalam R omega, kan ini bisa hilang. Jadi tinggal V0 saja. Itu bisa Anda amati untuk soal Wisconsin itu, ya. Wisconsin yang ini, jawabannya ini. Ya, caranya persis seperti part 13. Ya. Oke, terima kasih Anda telah mengunjungi video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda terus bisa mengikuti video-video pembelajaran kami yang meliputi matematika, fisika, kimia, baik untuk ulangan di sekolah
baik untuk persiapan UTBK, SIMA UI UM-UGM, dan tentu saja kompetisi sains nasional tingkat kota dan tingkat provinsi. Tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda. Sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kaninan.